Bacakan semuanya. Ya. Oke. Baik, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu pada perkuliahan Aljabar Aftak di pekan yang ke-10 ya. Tak berasa ya, sudah 10 pekan kita kuliah, berarti tinggal 6 pekan kalian sudah UAS. Oke, gitu ya. Baik, jadi hari ini agendanya Ibu akan memaparkan dulu jawaban dari UTS kemarin, kemudian kita lanjutkan ke pembahasan homomorfisme grup. Kita kemarin sudah sampai kernel, definisi kernel, dan beberapa sifat kernel sudah kita bahas ya. Baik, jadi yang pertama Ibu akan membahas bagaimana jawaban dari soal UTS kemarin. Baik, sebelum saya share jawaban soal A yang pertama, yang mana yang merupakan grup dari tabel 3 tabel yang diberikan? Tabel I, Bu. Tabel I, Bu. Yang I. Yang pertama ya, yang pertama. Nah, alasannya apa? Alasannya apa? Kok tabel yang pertama? Mungkin punya alasan? Tabel yang kedua kenapa? Tabel yang ketiga kenapa? Atau dijelaskan tabel yang pertama apa saja? Disuruh jelaskan enggak di situ? Apa hanya suruh milih aja? Suruh menjelaskan kan? Ya kan? Ya apa ya? Iya, suruh menjelaskan. Jadi pilih dari ketiga tabel ini mana yang merupakan grup dan berikan alasannya. Alasannya apa? Apa alasannya? Baik, nah ini coba kita perhatikan alasannya apa ya. Oke, bisa terlihat? Bisa, Bu. Ini kan tabelnya ya, tabelnya ini ada 3 ini. Ini yang kalian pilih yang pertama, betul pilih yang pertama. Alasannya apa? Tuliskan alasannya, karena permintaannya kan dari ketiga tabel tersebut yang merupakan grup adalah tabel, ya betul yang ini. Tuliskan alasannya. Alasannya apa? Di tabel ini kita lihat bahwa punya elemen identitas ya. Elemen identitasnya siapa? A. A. Ya, A. Kemudian dari tabel ini kita lihat dia apa? Operasinya adalah operasi biner ya kan, karena semua jawabannya ini adalah anggota dari himpunan yaitu A, B, C, D, tidak ada huruf lain kan di sini. Nah, berarti operasi bintang biner di sini. Kemudian kalau kita lihat masing-masing unsurnya punya inverse enggak? Kan elemen identitasnya sudah ada. Ya kan? Elemen A. Punya A siapa elemen inverse-nya? A sendiri. A sendiri. B siapa inverse-nya? D, Bu, D. C inverse-nya? C sendiri. C sendiri. Oh. C inverse-nya siapa? C sendiri. Kalau D inverse-nya? B, Bu. D. Ya kan tadi D inverse-nya adalah D, berarti D inverse-nya juga B. Nah, sekarang untuk tabel yang kedua, ini tidak membentuk grup. Kenapa sebabnya? Pak lihat. Sebabnya apa? Ini masih elemen identitasnya, ini masih tertutup, ya kan? Masih tertutup, jadi atau operasi bintang biner, atau himpunan yang memuat A, B, C, D tertutup terhadap operasi bintang, masih. Juga masih punya elemen identitasnya adalah A sendiri, ya kan? Nah, sekarang kita lihat, C inverse-nya siapa? C sendiri. C sama D, Bu. C sama D, ya kan? Berarti C mempunyai 2 inverse, berarti ini kan menyalahi tidak sesuai dengan teorema yang menyatakan bahwa inverse dari setiap unsur grup adalah tunggal, sementara C ini inverse-nya tidak tunggal kan? Ya, tunggal, yaitu C dan D. Kemudian ada yang tidak punya inverse. Siapa yang tidak punya inverse? Siapa yang tidak punya? Ada enggak yang tidak punya inverse? Oh, semua punya inverse ya. Ini D juga, D inverse-nya C, ya kan? Nah, jadi ada unsur yang inverse-nya ada 2, yang di sini juga begitu. Ada unsur yang inverse-nya ada 2, dan ada unsur yang tidak punya inverse. Ada unsur yang tidak punya inverse atau enggak? Ada unsur yang tidak punya inverse.
yaitu C dan D tidak punya inverse. Karena tidak ada C dioperasikan dengan apa, hasilnya A kan tidak ada kan? Jadi C dan D tidak punya inverse, ya kan? Jadi yang di sini ada unsur yang inverse-nya double, 2, yang di sini ada unsur yang tidak punya inverse, sehingga bukan merupakan grup. Nah, ini jawabannya sudah ada. Ya. Nah, jadi ada unsur tidak melebihi inverse yang tunggal, maksudnya ada unsur yang tidak, yang inverse-nya tidak tunggal, itu tadi, yaitu C, inverse-nya C dan D sendiri. Kemudian kalau yang ketiga, ada elemen yang tidak punya inverse, yaitu C dan D. Nah, sekarang nomor 2. Diketahui Z13 terhadap operasi penjumlahan modulo 13 adalah grup. Z13 itu adalah bilangan bulat sisa pembagian 13. Ya. Ya, Z3 itu adalah himpunan yang anggota-anggotanya adalah bilangan sisa pembagian 13. Sisa pembagian 13 bilangan berapa saja? Halo? Sisa pembagian 13 bilangan berapa saja? Kan kemarin udah jawab. Sisa pembagian 13 berapa saja? Pertanyaannya order grup Z13 adalah berapa dan serta periode 5 adalah berapa? Jawabannya apa? Halo? Halo, halo? Ayo, Wahyu, Ismul, Leni. Oh, Leni belum ada tadi. Leni sudah masuk belum nih? Leni hadir enggak nih? Kausar, Alfasa. Apa jawabannya? Order grup Z13 adalah berapa? Tahu order enggak? Masih ingat enggak order? Apa order? Unsur-unsur itu. Order itu apa? Wahyu tadi jawab unsur apa maksudnya? Maksudnya jumlah anggota dari itu. Z13 banyaknya, bukan jumlah ya. Banyaknya anggota dari Z13. Nah, banyaknya anggota Z13 berapa? Ada berapa? 13. 13 siapa? Siapa saja anggota Z13? 0, Ya, 1, Sampai 12. sampai 12. Oke, betul. Jadi order Z13 adalah 13, di mana anggotanya adalah mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai 12. Nah, sekarang periode 15 berapa? Periode apa periode? anggota. Periode. Periode adalah Nah, kemarin bagaimana jawabnya? Kalau enggak tahu periode itu apa, dong enggak bisa jawab. Ayo. Latifah, masih ada Latifah di situ? Ada, Bu. Ya, berapa periode 5? Periode 5. Periode 5 berapa? 2. Kurang benar. Periode 5. Apa sih periode itu? Apa periode? Iva? Itu, Bu, pangkat dari sebuah anggota. Apa ya, Pak, Bu? Pangkat dari sebuah anggota. Ya, pangkat yang bagaimana? Kan sebuah anggota itu kan bisa dipangkatkan berapa saja, ya kan? Ayo yang jawab yang lengkap. Tahu? Siapa yang lainnya? Coba. Sri Radiatun. Apa Ya, periode? Bu. Periode apa periode Radiatun? Apa periode?
Abida, coba Abida. Mana Abida, ada apa Abida? Ada, Bu. Ya, apa periode Abida? Bilangan pangkat terkecil sehingga A pangkat N itu sama dengan bilangan identitas. Iya, jadi bilangan bulat terkecil N sedemikian. Periode dari A adalah bilangan bulat positif terkecil N sedemikian sehingga A pangkat N sama dengan elemen identitas dari grup tersebut. Nah, sekarang elemen identitas dari Z13 berapa? Dengan operasi penjumlahan. Siapa elemen identitasnya? Ayo, siapa elemen identitasnya? 0, Bu. 0 ya, jadi 0. Nah sekarang 5 pangkat berapa sedemikian sehingga sama dengan 0. Ingat operasinya penjumlahan, berarti kalau 5 pangkat 2 artinya bukan 5 kali 5 ya, tapi 5 ditambah 5. 5 tambah 5 kan 10, ya kan? 5 pangkat 3 artinya 5 tambah 5 tambah 5, atau 5 kali 3. 5 kali 3 15, modulo 13, hasilnya berapa? 2, belum 0 kan? 5 pangkat 4, berarti 5 tambah 5 tambah 5 4 kali, atau 5 kali 4, 20. 20 modulo 13 berapa hasilnya? 7. 7. Nah, sekarang 5 pangkat 5, berarti kan 7 ditambah 5, 7 tambah 5, 5 pangkat 5, berarti 5 kali 5 kali 25 kan? 25 modulo 13. 12, Bu. 12. Nah, sekarang 5 pangkat 6 sama dengan 5 kali 6. 5 kali 6 berapa? 30. 30. 13 sisanya berapa? 4. 4. Ya kan? Nah, 5 pangkat 7. Berarti kan 5 kali 7 ya. 5 kali 7 35. 35 bagi 13 sisanya berapa? 9. 9. Ya, oke, tadi sudah 5 pangkat 8, 40 ya, kan berarti 5 kali 8, 40 dibagi 13, sisanya berapa? 1. Masih belum elemen identitas, karena elemen identitas dari Z13 dengan operasi modulo 13 adalah 0, kan 1 kan? Nah, 5 pangkat 9. 45. 45 bagi 13 sisanya berapa? 6. 6. Ya, oke. 5 pangkat 10. 50 dibagi 13 sisanya berapa? 11. 11. Ya. 5 pangkat 11 berapa? 55. 55. Ya, dibagi 13 sisanya berapa? 3. 3. Ya kan? 5 pangkat 12. 60. 60 dibagi 13 sisa berapa? 8. 8. Nah, sekarang 5 pangkat 13 berarti kan 5 kali 13 0. 65 bagi 13 sisanya 0. Jadi periode dari 5 adalah 13. Oke, 13 periodenya. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kalau kita lihat perpangkatan dari 5 itu kan menghasilkan elemen Z13 kan? Nah, Z13 ini kan juga grup siklik kan? Nah, grup siklik yang dibangun oleh 5. Karena 5 tadi, kalau 5 pangkat 1, 5. 5 pangkat 2 sama dengan 3. 5 pangkat 3 sama dengan 2, dan seterusnya. Semua anggota Z13 bisa dibangun oleh 5. Berarti 5 ini adalah pembangun Z13, atau Z13 adalah grup siklik yang salah satu pembangunnya adalah 5, ya kan? Nah, kita lihat Z13 dengan operasi modulo 13 itu kan merupakan, banyak anggotanya berapa? 13 kan? 13 kan bilangan apa? Bilangan prima kan? Nah, kalau dia bilangan prima menurut teorema yang ada di bab 5 kalau tidak salah, ya kan? Untuk grup yang banyak anggotanya, ordernya prima, maka grup itu merupakan grup siklik, ya kan? Jadi ini bisa kaitannya. Jadi
pertanyaannya bisa diperpanjang, bisa ya, tapi cukup ditanyakan ordernya sama periodenya. Periode dari 5 adalah 13 karena 5 membangun C13 begitu ya. Oke, lanjut nomor 3. Nah, jika G adalah grup, H dan K merupakan subgrup dari G, maka HK ini kan didefinisikan sama dengan H dioperasikan dengan K, tergantung operasi grupnya apa gitu ya. H dioperasikan dengan K untuk setiap H elemen H dan setiap K elemen K juga merupakan subgrup dari G. Apakah pernyataan tersebut benar atau salah? Berikan alasannya. Benar apa salah? Apa jawaban kalian? Salah, Bu. Salah, ya betul salah. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya apa? Alasannya karena sesuai dengan teorema 2.6, HK ini merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika HK sama dengan KH. Jadi syaratnya belum, syarat cukupnya untuk menjadi subgrup belum terpenuhi. Jadi HK sama dengan KH. Nah, HK ini sama dengan KH kalau dijamin kalau G-nya adalah grup komutatif. Jadi bisa dijawab juga gini ya. Ini apa namanya? Salah pernyataannya. Karena apa? Karena tidak ada jaminan bahwa HK sama dengan KH atau karena G-nya bukan grup abelian. Nah, di sini jawabannya bisa diberi contoh juga boleh, diberi alasan bahwa menurut teorema HK sama dengan KH, sementara di sini kan belum diketahui apakah HK sama dengan KH apa enggak. Atau dijamin aja karena ini grupnya bukan grup, enggak dijamin grupnya abelian. Kalau dijamin misalnya diketahui G grup abelian, kemudian ini HK ini merupakan subgrup, jawabannya benar apa salah? Kalau ini saya tambah G-nya adalah grup abelian, kemudian seperti ini, benar apa salah? Jadi jika G grup abelian, misalnya soalnya saya tambahin begini loh ya, bisa diterima enggak? Apa-apa bisa difahami enggak penjelasan Ibu? Jadi di soal nomor 3 ini Ibu tambahkan begini, diketahui G adalah grup abelian, H dan K merupakan subgrup dari G, kemudian HK adalah ini merupakan subgrup dari G. Jawabannya benar apa salah? Benar, Bu. Benar ya. Alasannya karena apa? Karena memenuhi syarat. Iya, karena kalau G-nya grup abelian pasti dijamin HK sama dengan KH, maka sesuai dengan teorema 2.6 HK merupakan subgrup dari G. Jawabannya begitu ya. Nah, ini jawabannya salah karena tidak ada syarat cukupnya ya kan. Nah, ini diberikan contoh S3 dengan operasi komposisi hanya adalah ini kan subgrup dari S3 ya. Kemudian K-nya adalah sikel ini juga subgrup dari S3, kemudian H dioperasikan dengan K, hasilnya adalah sikel 1, sikel 12, sikel 13, dan sikel 132. Ya kan? Kemudian kalau K dioperasikan dengan H, hasilnya adalah sikel 1, sikel 12, sikel 13, dan sikel 123. Maka HK tidak sama dengan KH. Karena HK tidak sama dengan KH, maka sesuai dengan teorema 2.6, HK bukan subgrup dari G. Gitu ya. Itu jawabannya. Nah, tapi di sini HK kalau dioperasikan sikel 1, himpunan yang membuat sikel 1, sikel 12, sikel 13, sikel 123, atau sikel 132 itu bukan grup. Kenapa? Karena sikel 132 dioperasikan dengan sikel 132, hasilnya kan sikel 123 dan bukan anggota HK. Gitu. Baik. Lanjut, jadi ini jawabannya enggak tunggal ya, jawabannya enggak tunggal, bisa seperti jawaban tadi karena HK tidak sama dengan KH kalau contohnya itu dan seterusnya. Jadi itu tadi alternatif jawabannya. Banyak elemen yang menjadi generator dari grup siklik berorder 6 ada berapa? Sudah ada jawabannya di sini. Ya, 2. Ya kan berorder 6 berarti
grup siklik ini anggotanya siapa saja? Katakanlah grup siklik yang dibangun oleh A, ordernya ada 6, anggotanya siapa saja? Yuk, anggotanya siapa saja? A1 sampai A6. A1 sampai Sampai A6. A6? A6 apa pangkat 6? A6. Nah, A pangkat 6. A pangkat 6 sama dengan elemen identitas. Jadi A pangkat 2 dan seterusnya ya. Jadi jangan disebut A6 ya, A pangkat 6 gitu. Nah, ordernya ada 6. Nah, dari anggota grup tersebut yang menjadi generator adalah A dan A pangkat 5. Kenapa A pangkat 5? Kenapa kok A pangkat 5? Kenapa A pangkat 5 bisa menjadi generator dari grup siklik yang berorder 6? Yuk, silahkan dijawab. Karena EPB dari 5 dan 6 itu 1, Bu. Iya, betul. Karena EPB dari 6 dan 5 atau 5 dan 6 adalah 1. Jadi sesuai dengan teorema 3 titik berapa itu. Jadi kalau G adalah grup siklik yang dibangun oleh A dengan generator K, maka A pangkat T itu merupakan generator dari G jika dan hanya jika EPB dari K dan T adalah 1, ya kan? Atau K dan T adalah relatif prima. Barusan yang jawab siapa? Indah apa Intan? Baik Winda, Bu. Oh, baik Winda. Ya, oke, baik. Nah. Oke. Nomor 5. Diketahui set dengan operasi penjumlahan, jadi itu adalah himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan merupakan grup. 2 subgrup dari set yang merupakan grup siklik adalah siapa? Dua subgrup dari set yang merupakan grup siklik siapa saja? Set dengan operasi penjumlahan itu kan grup siklik. Nah, ini banyak jawabannya. Di sini ada yang diminta hanya 2 subgrup dari set yang merupakan grup siklik. Ya, jadi soal nomor 5 dan nomor 6 ini hampir sama sebenarnya ya, hampir sama, cuma pertanyaannya yang berbeda. Ya kan? Jadi karena set dengan operasi penjumlahan merupakan grup siklik, maka sesuai dengan teorema 3 titik berapa itu Bunda hafal, maka semua subgrup dari set dengan operasi penjumlahan juga merupakan grup siklik pula. Nah, pertanyaan ini kan ditanyakan lagi di 6. Jika G adalah grup himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, maka setiap subgrup dari grup G adalah grup siklik. Jawab pertanyaan benar atau salah dan berikan penjelasan dari jawaban kalian. Nah, jadi kalau misalnya nomor 6 bisa jawab, nomor 5 pasti harus bisa jawab. Ya kan? Oke. Atau kalau nomor 5 bisa jawab, nomor 6 juga pasti bisa jawab. Nah, jadi ini contohnya 2 set itu himpunan bilangan bulat kelipatan 2, himpunan bilangan bulat kelipatan 4, masih banyak himpunan bilangan bulat kelipatan 3, atau himpunan bilangan bulat kelipatan K, itu semuanya adalah subgrup dari set kan, dan merupakan subgrup siklik. Kenapa? Jawabannya karena setiap subgrup dari grup siklik merupakan grup siklik ya. Jadi makanya di sini pernyataan ini benar. Karena apa? Karena G merupakan grup siklik. Karena ini himpunan bilangan bulat dengan operasi jumlah itu merupakan grup siklik.
Nah, karena dia grup siklik, maka sesuai dengan teorema bahwa setiap subgrup dari grup siklik merupakan grup siklik. Nah, begitu ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Oke, baik, terima kasih. Nah, oke, nomor 6 sudah terjawab. Sampai nomor 6, siapa yang sudah benar semua? Ada yang benar semua? Ada yang benar semua? Belum ada yang menjawab. Ibu. Oke, siapa yang benar 5? Ya, Ibu belum sempat mengecek satu persatu siswanya. Ada yang benar 5? Benar 4? Ada yang benar 3? Oh, tidak ada yang jawab. Benar 2? Benar 3, Oke. Bu. Ada yang benar 2? Oke, alhamdulillah. Oke. Baik, yang nomor 7 diketahui G adalah himpunan yang memuat bilangan 1, 2, 3, sampai 6. G dengan operasi perkalian modulo 7 adalah grup. Nah, di sini ada pernyataan semua subgrup dari G merupakan subgrup normal. Benar atau salah? Dan berikan penjelasan dari jawaban kalian. Kalian menjawab benar apa salah? Benar, Bu. Benar ya. Alasannya apa? Alasannya apa? Alasannya benar apa salah? Ini alasannya karena G dengan operasi perkalian modulo 7 merupakan grup abelian atau grup komutatif. Nah, kan di soal yang saya berikan kan sudah suruh buktikan setiap subgrup dari grup abelian merupakan subgrup normal. Ya kan? Kan ada itu kan. Kan ini G ini kan grup abelian kan? Karena G ini adalah himpunan bagian dari bilangan bulat dan operasi perkalian bilangan bulat kan bersifat komutatif. Karena ini ya, jadi kalau kita ambil sembarang A dan B, A, B dan C elemen G, pasti A dioperasikan dengan B dan C pasti sama dengan AB dioperasikan dengan C. Nah, grup AB, setiap AB elemen G, AB sama dengan BA. Jadi di sini karena G-nya adalah grup abelian, maka dijamin subgrupnya adalah subgrup normal, ya kan? Karena kalau G abelian kan berarti kan NG dioperasikan dengan kita ambil sembarang G elemen G, maka NG pasti sama dengan GN. Nah, jadi koset kanannya sama dengan koset kiri. Nomor 8, masih soal yang sama di nomor 7, tapi pertanyaannya berbeda. Kalau G adalah ini, kemudian H adalah himpunan yang anggotanya 1 dan 6 adalah subgrup dari G. Dan indeks dari H terhadap G, ini apa artinya? Ini apa artinya? Maknanya apa nih? Kalau saya baca indeks H di G, tapi maknanya apa? Indeks H di G apa? Koset yang berbeda. Ya, banyaknya koset yang berbeda. Kita, ya kan? Nah, ini H ini adalah subgrup dari G, benar apa salah? Benar. Benar. Kenapa alasannya? Karena merupakan Benar. grup abelian dari grup G. Bukan. Jadi untuk menentukan H ini adalah subgrup dari G, apa? Karena H ini G ini grup berhingga, untuk menunjukkan bahwa himpunan bagian dari G itu subgrup atau tidak, kan cukup ditunjukkan bahwa H tertutup terhadap operasi X modulo 7. Iya kan? Bukan X modulo 7 ini perkalian. Ya, Iya, Bu. ya jangan X modulo 7, bacanya adalah perkalian modulo 7. Jadi H adalah subgrup dari G karena H tertutup terhadap operasi perkalian modulo 7, ya kan? Karena 1 dikalikan 1 modulo 7, 1 kali 6 modulo 7 juga 6, ya kan? Kemudian 6 dikalikan 6 modulo 7 sama dengan berapa? 1, ya kan? Berarti kan semua perkalian anggota H hasilnya anggota H. Indeksnya ada berapa? Banyaknya koset kanan ada berapa?
Ada 6. Tiga. Ada 3. Tiga, Bu. Iya, siapa jawab benar? Ada 3. Nah, teoremanya kan kalau ini order G-nya adalah 6, order H-nya adalah 2, maka indeksnya ini kan menurut definisi sama dengan order G dibagi order H. Ya kan? Definisi berapa itu? Definisi 4 titik berapa? Saya lupa. Ya kan? Order dari ini indeks dari H terhadap G atau banyaknya koset kanan H itu sama dengan order dari G dibagi order dari H. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 6. Sama dengan 3, sorry. Nomor 9. G adalah grup dengan order bilangan prima. Maka banyaknya himpunan bagian G yang merupakan subgrup G ada berapa? Kenapa jawabannya 2? Tahu? Order terkecil dari subgrup tersebut adalah 1. Tahu? Nah, jawabannya ini jawabannya 2 dan ini 1. Ya. Ini soal nomor 9 itu kita gunakan teorema di mana? Ada teorema 4 titik berapa atau 5 titik berapa, itu lupa ya. 5, Bu. Mungkin. Ya? 4 titik mungkin, Bu. 4 titik? 5 mungkin. Ya, jadi kalau G adalah grup dengan order bilangan prima, kan maka G ini tidak mempunyai subgrup sejati kan jawabannya, ya kan? Tidak mempunyai subgrup sejati, ya. Karena tidak punya subgrup sejati, maka subgrupnya hanya himpunan yang memuat elemen identitas dan himpunan yang sama dengan G sendiri. Nah, jadi kalau begitu banyaknya subgrup itu hanya 2, yaitu himpunan H yang memuat elemen identitas dan himpunan H yang sama dengan himpunan G. Nah, makanya banyaknya subgrup hanya ada 2. Dan order terkecil dari subgrup tersebut adalah 1, yaitu H yang hanya memuat elemen identitas. Kalau hanya memuat elemen identitas berarti kan ordernya banyak anggota dari subgrup tersebut kan sama dengan 1. Oke. Sekarang yang nomor 10. Jika G dan H pada soal nomor 3, ini seharusnya soal nomor 9 ya. Maaf salah ini maksudnya ini ya. Kalau nomor 3 kan nah, ini lupa hapus. Kalau nomor 3 kan ini. Bukan ini maksudnya ya. Bukan ini salah. Ibu juga baru melihat sekarang, kemarin waktu ngoreksi. Karena yang buat soal ini saya dengan Bu Dwi. Waktu saya membuat soal, ini soal nomor 3. Nomor 3 itu yang ini, sorry. Nomor 3 itu maksudnya adalah yang ini. Ya, nomor 8 mestinya ya, ini nomor 8, maaf deh. Ini seharusnya nomor 8. Order dari ini, grup faktor G/H ini kan anggota-anggota dari G/H itu kan merupakan koset-koset kanan dari H. Nah, koset-koset kanan dari H itu kan H1, H2, dan H3. Karena di sini tadi ordernya kan ada 3. Oke, jadi mungkin soal nomor 10 menjadi bonus, guys. Soalnya nggak pas ini. Ya, mungkin kalian bingung menjawabnya karena soal nomor 3 tidak sesuai dengan ini. Ini mestinya soal nomor 8 ini ya. Maksudnya ya, nomor 8 ini kan banyaknya koset kanan kan hanya 3 kan. Maka order dari G/H adalah 3. Dan anggotanya adalah H1 sama dengan H sendiri, H2 anggotanya 2 dengan berapa? Yuk, H2 anggotanya berapa? Ini nih, sudah. H2 anggotanya siapa? 2 kali 1 sama dengan 2 kali 6, 12. 12, 7, jawabannya berapa? H2 anggotanya siapa saja? 2 dan 5. 2 dan 5 kan? Kalau H3 anggotanya siapa? 3 dan 4. 3 dan 3 dan 4. 3 dan 4. 4. Karena 3 kali 6 kan 18. 18 ini 27 berarti kan sisanya 4. Oke. Gitu ya. Baik, itu jawaban untuk yang uraian singkat. Sementara jawaban yang ini, nah, bisa mengerjakan ini?
Enggak, Bu. Nomor 1 Satu aja. bisa. Bisa mengerjakan? Ya, ini buktikan bahwa relasi kongruensi, bahwa A kongruen B modulo H merupakan relasi ekivalensi. Dan untuk menunjukkan relasi ekivalensi, kita tunjukkan bahwa relasi A ini, kongruensi ini adalah refleksif, simetris, dan transitif. Nah, untuk menunjukkan refleksifnya, bahwa A kongruen A modulo H pasti benar. Kenapa? Karena A dioperasikan dengan A inverse sama dengan elemen identitas itu adalah anggota H. Jadi dijamin A kongruen dengan A modulo H. Kemudian untuk menunjukkan simetrisnya, ya kita ambil AB elemen G, kita dengan syarat A kongruen B modulo H, kita tunjukkan B kongruen A modulo H. Nah, caranya kita gunakan definisi bahwa kalau A kongruen B modulo H berarti A B inverse elemen H. Karena A B inverse elemen H hanya adalah subgroup dari G, maka inverse dari A B inverse juga elemen H. Nah, inverse dari AB itu sama dengan B inverse A, ya kan? Berarti B inverse A elemen H. Inverse dari AB inverse. Nah, inverse dari AB inverse sama dengan BA inverse. Berarti BA inverse elemen H berarti B kongruen dengan A modulo H. Kemudian yang ketiga kita tunjukkan relasinya transitif. Transitif itu kita ambil A, B, C elemen G dengan A kongruen dengan B modulo H dan B kongruen dengan C modulo H. Kita buktikan A kongruen dengan C modulo H. Dan itu mudah ya. Oke. Mudah-mudahan semua pada betul. Baik, yang nomor 2 diketahui himpunan bilangan kompleks ya atau kompleks number. Nah, kemudian yaitu G itu adalah kemudian diberikan G sama dengan A plus IB di mana I kuadrat sama dengan negatif 1 dan diberi persyaratan di sini jadi G itu adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan kompleks dengan syarat bahwa A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. Tentukan apakah G terhadap operasi perkalian membentuk grup. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa ini membentuk grup, berarti kan harus ditunjukkan bahwa operasi perkalian ya, perkalian ini biner di G. Ya kan? Nah, kemudian jadi untuk menunjukkan biner di G berarti ya ambil 2 anggota G, kemudian dioperasikan bahwa berada di G. Syaratnya berada di G berarti bagian ini A-nya, bagian real dan bagian kompleksnya itu harus kalau masing-masing dikuadratkan kemudian dijumlahkan sama dengan 1. Nah, jadi ini jawabannya ini terbukti kalau dia grup ya. Kemudian yang nomor 2, tuliskan salah satu subgrup dari G yang juga merupakan grup siklik. Ini pertanyaannya, pertanyaannya grup ya. Tapi disuruh menunjukkan salah satu subgrup dari G yang merupakan grup siklik. Ada yang menjawab apa jawabannya? H elemennya siapa? Kalau misalnya katakanlah H itu anggotanya siapa yang merupakan grup siklik? Oke, kalau saya punya H anggotanya negatif 1 dan 1. Himpunan bagian dari G apa bukan? Kalau punya H, elemennya adalah negatif 1 dan 1. Coba pikirkan, apakah H yang elemennya negatif 1 dan 1 itu merupakan himpunan bagian dari G? Iya. Iya kan? Iya. Nah, betul. Jadi negatif 1 itu anggota dari G juga, karena negatif 1 kuadrat, negatif 1 itu berarti kan negatif 1 ditambah I0 kan, atau 0I, ya kan?
Nah, berarti kan negatif 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat kan sama dengan 1 kan? Nah, berarti negatif 1 anggota G. 1 juga anggota G. Kalau 1 kan bisa kita tuliskan 1 ditambah 0i. Nah, 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat juga sama dengan 1. Ya kan? Berarti H yang anggotanya negatif 1 dan 1 itu adalah subgrup dari G dan itu merupakan grup siklik karena bisa dibangun oleh apa? 1 dan Negatif 1. satu was negatif 1 yang bangun. 1 apa negatif 1? 1 pangkat 1, 1 pangkat 2. Enggak bisa kan? Yang bangun siapa? Negatif 1. Negatif 1 pangkat 1 kan 1. Negatif 1 pangkat 2 sama dengan 1. Ya kan? Nah, jadi kalau kita punya H, anggotanya adalah negatif 1 dan 1, itu merupakan grup siklik yang dibangun oleh negatif 1. Nah, tuliskan salah satu generator dari jawaban bagian B. Jadi kalau Anda memberikan contoh adalah di salah satu subgrup dari G itu adalah misalnya H sama dengan negatif 1 dan 1, maka generatornya adalah negatif 1. Nah, bisa juga misalnya H anggotanya adalah negatif 1, 1, negatif I, dan I. Nah, itu juga merupakan grup siklik. Nah, siapa generatornya? Coba nanti kalian cek siapa generator dari himpunan yang anggotanya negatif 1, 1, negatif I, dan I. Ya kan? Apakah negatif 1 juga? Tentunya bukan. Karena kalau negatif 1 dipangkatkan 1 sama dengan negatif 1, dipangkatkan 2, 1, dipangkatkan 3 kembali negatif 1, kan berarti negatif 1 itu tidak membangun himpunan yang anggotanya tadi yang Ibu sebutkan. Nah, coba diliti apakah I, apa negatif I, atau dua-duanya bisa menjadi generator. Silahkan dicoba sendiri ya. Oke? Ya, baik. Nah, nanti jawabannya setelah Ibu lengkapi atau Bu Dwi lengkapi akan di-share ke grup kalian masing-masing. Itu, ini kita akhiri untuk pembahasan soal, kita lanjut ke kita lanjut ke pembahasan homomorfisme grup. Baik, ini banyak yang sudah hadir ternyata ya, banyak yang sudah hadir. Yang Dika tidak ada ya, yang Dika tidak ada. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan soal ujian? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan ke pembahasan homomorfisme grup. Sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Ya, oke. Kemarin kita kan sudah sampai kernel ya, sudah sampai kernel. Nah, definisi kernel, kemudian teorema 6.2 berkaitan dengan kernel, bahwa kalau P homomorfisme grup dari G ke G garis dengan kernel K, maka kemarin bahwa P
PE itu sama dengan E garis, dan inverse dari PE sama dengan inverse dari PX sama dengan PX inverse. Nah, kemudian kita lanjutkan ke teorema 6.3 yang mengatakan bahwa kalau P homomorfisme grup dari G ke garis dengan kernel K, maka K adalah subgrup normal dari G. Nah, untuk menunjukkan K adalah subgrup normal dari G, harus kita tunjukkan bahwa harus kita tunjukkan bahwa K itu adalah himpunan bagian dari G, nah, dan K bukan himpunan kosong. Tapi untuk menunjukkan K himpunan bagian dari G itu jelas karena definisi kernel itu adalah anggota himpunan G, himpunan yang pertama yang dipetakan ke elemen identitas di G garis. Jadi jelas bahwa K adalah himpunan bagian dari G. Dan untuk menunjukkan bahwa K bukan himpunan kosong, dari teorema 6.2 bagian pertama menunjukkan bahwa K tidak kosong. Karena apa? Karena elemen E di G oleh P pasti dibawa ke E garis yang merupakan elemen identitas dari G. Ya. Jadi pertama kita tunjukkan bahwa K adalah subgrup dari G, kemudian akan diperlihatkan bahwa K adalah subgrup normal. Nah, untuk menunjukkan bahwa K adalah subgrup dari G, kita ambil sembarang X dan Y elemen K. Nah, kemudian kita tunjukkan bahwa X dioperasikan dengan Y juga berada di K. Nah, karena X elemen K, maka PX itu sama dengan E garis. Dan PY juga E garis. Nah, sehingga kita dapatkan PXY karena P-nya adalah homomorfisme, maka sama dengan PX dioperasikan dengan PY, PX-nya sama dengan E, PY-nya juga sama dengan E garis, maka E garis dioperasikan E garis juga sama dengan E garis. Nah, karena PXY sama dengan E garis, artinya bahwa XY juga anggota dari K, anggota dari kernel. Jadi XY elemen K berarti sifat tertutup di K terpenuhi. Selanjutnya kita tunjukkan bahwa P X inverse juga berada di, atau inverse-nya juga berada di K. Nah, di sini P X inverse sama dengan, sesuai dengan teorema 6.2 yang bagian kedua, ini adalah P inverse dari PX. Nah, kemudian karena X berada di K, X-nya adalah E garis. Nah, E garis inverse atau inverse dari E garis juga E garis. Nah, karena PX inverse sama dengan E garis, ya, jadi X inverse berada di K. Jadi kalau begitu K memuat inverse semua anggotanya. Nah, dengan demikian K adalah subgrup dari G. Kemudian untuk menunjukkan bahwa K itu adalah subgrup normal, kita ambil sembarang G elemen G, kita ambil sembarang G elemen G dan sembarang K elemen K. Nah, kita tunjukkan bahwa G, K, G inverse berada di K. Nah, untuk menunjukkan bahwa G, K, G inverse elemen K, maka harus kita tunjukkan bahwa P, G, K, G inverse juga sama dengan E garis. Nah, di sini kita sudah jabarkan ya, PG KG inverse sama dengan PG PK PG inverse, ya kan? Nah, kemudian PG tetap di sini, kemudian yang elemen K kan K, PK sama dengan E garis sama dengan ini. Nah, kemudian PG dioperasikan dengan E garis sama dengan PG sendiri. Berarti tinggal PG dioperasikan dengan PG inverse. Nah, ini karena P-nya homomorfisme berarti sama dengan PGG inverse. Nah, GG inverse sama dengan elemen identitas, maka PE sama dengan E garis. Nah, karena PGKG inverse sama dengan E garis, artinya bahwa
G kaki inverse berada di K. Nah, maka sesuai dengan teorema 5.3 kalau tidak salah, maka bisa disimpulkan bahwa K adalah subgroup normal. Gimana? Bisa dimengerti? Teorema, pembuktian teorema 6.3? Bisa ya? Iya, Bu. Ya, oke. Kita lanjut ke definisi 6.3. Homomorfisme B dari grup G ke G bintang disebut isomorfisme. Di awal juga sudah kita sebutkan isomorfisme jika B adalah satu-satu dan pada. Satu-satu dan pada. Jadi injektif dan surjektif. Nah, kalau dia homomorfismenya adalah satu-satu dan pada atau isomorfisme, maka dua grup ini G dan G bintang disebut isomorfik. Nah, dilambangkan seperti ini. Jika terdapat isomorfisme dari G untuk G bintang. Jadi dua grup G dan G bintang itu dikatakan isomorfik jika terdapat isomorfisme dari G untuk G garis, ke G bintang. Ya, itu definisinya. Nah, ini ada contoh. Contohnya adalah ini, set dengan operasi penjumlahan, di mana set adalah himpunan semua bilangan bulat, kemudian Zm itu adalah himpunan bilangan bulat lipatan M. Ya, nah, jelas bahwa Z dengan operasi jumlah dan Zm dengan operasi jumlah merupakan group. Kemudian didefinisikan fungsi f, ya, fungsi f dari Z ke Zm yang didefinisikan bahwa Fa sama dengan Ma untuk setiap A elemen Z. Nah, tunjukkan bahwa f merupakan isomorfisme. Nah, jadi tunjukkan bahwa ini fungsi f ini merupakan isomorfisme. Nah, kalau nanti bisa kita buktikan bahwa f isomorfisme, artinya bahwa antara Z dengan Zm itu adalah himpunan yang isomorfik, isomorfik. Nah, gitu ya. Ini jelas f merupakan fungsi yang terfungsi dengan baik dan f memenuhi sifat-sifat berikut, ya kan? Ini fungsi ya, ini Z sama Fa sama dengan Ma, ini merupakan fungsi. Nah, berikutnya untuk menunjukkan satu-satu, ambil sembarang A, B elemen Z sembarang dengan Fa sama dengan Fb. Nah, kita tunjukkan nanti bahwa A sama dengan B. Nah, karena Fa sama dengan Fb, Fa kan sama dengan Ma. Fb sama dengan MB, berarti MA sama dengan MB. Nah, karena MA sama dengan MB, maka dengan cancelasi kanan kita dapatkan A sama dengan B. Nah, sehingga berlaku di sini setiap AB elemen Z dengan FA sama dengan FB, berlaku A sama dengan B, maka F adalah fungsi satu-satu. Nah, kemudian kita tunjukkan ontonya atau padanya. Ya. Onto atau pada itu artinya ringnya sama dengan kodum. Nah, ringnya sama dengan kodumnya. Nah, aduh. Maaf. Sampai mana tadi? Ya, kita tunjukkan bahwa ya onto ambil sembarang J elemen Zm, ya, maka J ini sama dengan Ma, dengan M tidak sama dengan 0 untuk suatu A elemen himpunan bilangan bulat. Kemudian pilih A elemen Z, nah, maka sesuai dengan definisi Fa sama dengan Ma.
Nah, karena FA sama dengan MA, maka ini sama dengan Y. Jadi setiap Y elemen Zn dijamin ada A elemen Z, sehingga FA sama dengan MA sama dengan Y. Jadi kalau begitu, F adalah fungsi yang onto atau pada. Oke. Kemudian untuk menunjukkan homomorfismenya, kita ambil sembarang AB elemen Z. Nah, kita tunjukkan bahwa FA plus B sama dengan FA plus FB. Nah, kemudian ini kalau FA plus B kan sama dengan M kali A plus B. Nah, M kali A plus B itu kan sama dengan MA ditambah MB kan. Ini kan sama dengan MA ya, ditambah MB. Ini sama dengan tidak lain adalah FA, ya kan? Ini kan operasi biasa perkalian ya, dengan ini jumlahan dari A dan B, maka kita dapatkan MA plus MB, MA sama dengan FA dan MB sama dengan MB sama dengan FB. Nah, karena sifat 1 sampai 3 terpenuhi, maka F merupakan isomorfisme dari Z ke Zm, yang artinya bahwa ini himpunan Z dan Zn ini adalah isomorfik. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan. Nah, berdasarkan definisi 6.3 dan contoh 6, maka untuk menunjukkan suatu pengkaitan F dari grup G ke G garis, ya, ini operasinya bisa sama, bisa beda. Isomorfisme perlu ditunjukkan bahwa F dari G ke G garis itu merupakan suatu fungsi, atau ini terdefinisi dengan baik, maksudnya ditunjukkan bahwa F adalah fungsi, kemudian fungsinya satu-satu, fungsinya bersifat onto atau pada, jadi atau bersifat injektif dan bersifat subjektif, dan F-nya merupakan homomorfisme. Nah, homomorfisme artinya kalau tadi operasinya di sini bundaran, ini bintang, bahwa FA bundaran B sama dengan FA bintang FB untuk setiap AB elemen G. Nah, ini catatannya. Oke. Dari sini ada teorema yang berkaitan dengan kernel, teorema 6.4, bahwa kalau homomorfisme B dari grup G ke G garis ini dengan kernel K adalah satu-satu, homomorfisme yang satu-satu, nah, itu jika dan hanya jika kernel dari K itu hanya memuat elemen identitas. Nah, pekan yang lalu juga sudah Ibu tunjukkan dari contoh berapa, contoh 2 dan contoh berapa yang jadi ya contoh yang itu bahwa fungsinya satu-satu dan elemen identitasnya adalah hanya elemen identitas. Yang fungsinya bukan fungsi satu-satu, maka kernelnya memuat lain selain elemen identitas, ya. Nah, contoh yang sudah kita berikan minggu yang lalu dan Ibu juga sudah jelaskan. Nah, ini bukti dari teorema ini, ya, ini bukti dari kiri ke kanan diberikan ke K adalah B adalah fungsi satu-satu, kemudian kita tunjukkan bahwa kernelnya hanya memuat elemen identitas. Kemudian bukti dari kanan ke kiri, kernelnya hanya memuat elemen identitas, maka terbukti bahwa fungsinya adalah fungsi satu-satu. Oke, ini dari kiri ke kanan ambil sembarang X elemen K. Nah, diperoleh bahwa Px sama dengan elemen identitas sama dengan PE. Kenapa? Menurut teorema 6.2 bagian pertama bahwa E garis ini tidak lain adalah prapeta dari E, peta dari E. Ya, jadi sama dengan. Nah, karena diketahui P-nya satu-satu, maka karena satu-satu, karena Px sama dengan PE, maka X-nya sama dengan E. Nah, karena kita ambil sembarang X di K, ternyata X-nya sama dengan E, maka dapat disimpulkan K hanya memuat elemen identitas.
Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami? Bisa, oke. Jadi ini tadi ya, diambil X-nya sembarang di K. Kemudian karena X di K, maka diperoleh BX sama dengan E garis. Nah, sesuai dengan teorema 6.2 bagian pertama, E garis ini merupakan peta dari E, itu sama dengan PE. Nah, karena PX sama dengan PE, dan diketahuinya Pi-nya adalah fungsi 1, maka X sama dengan E. Karena sembarang X, jika kita peroleh X sama dengan E, berarti K itu hanya memuat elemen identitas, gitu ya. Nah, kemudian bukti dari kanan ke kiri, diketahui K adalah elemen dari K hanya memuat elemen identitas. Kita tunjukkan bahwa Pi-nya adalah 1, merupakan fungsi 1, ya. Untuk menunjukkan fungsi 1, nah ini kita ambil X dan Y elemen G, ya kan, ya, sedemikian sehingga Px-nya sama dengan Py, kita tunjukkan bahwa X nanti sama dengan Y. Kalau kita ambil sembarang X, Y di G dengan Px sama dengan Py, dan terbukti X sama dengan Y, maka fungsinya adalah fungsi 1, 1. Nah, kita perhatikan bahwa ya ini Px X Y inverse sama dengan Px ya Py inverse ya. Kemudian Py inverse itu kan sama dengan Py inverse sama dengan menurut teorema berapa? Teorema 6 titik berapa ya? Bahwa inverse dari Py sama dengan Py inverse, ya kan? Nah, ini sama dengan E. Kenapa sama dengan E? Nah, ini kita lihat bahwa karena di sini kan X-nya sama dengan Y. Sorry. Ini kenapa Py ini kok sama dengan ini karena Px sama dengan Py, maka Py inverse kan sama dengan Px inverse, ya kan? Atau inverse dari Pi, ini kurang 1 ya, mestinya ini sama dengan Px ya, Px, kemudian inverse dari Py sama dengan inverse dari Px, karena ini Px dioperasikan dengan inverse dari Px sama dengan E garis, ya kan? Nah, karena Px Y inverse ini elemen K, ya kan, elemen K, nah, kemudian K-nya hanya memuat elemen identitas, ya kan? Memuat elemen identitas berarti Py garis sama dengan E, karena Py garis sama dengan E berarti X sama dengan Y. Jadi terbukti bahwa Pi adalah 1, 1 ya, sama dengan 1, 1. Oke. Jadi ini sama dengan E itu ini masih kurang ya. Ini bahwa inverse dari Px sama dengan inverse dari Py sama dengan inverse dari Px, ya, maka sama dengan elemen identitas. Kenapa begitu? Karena diketahui Px sama dengan Py. Oke, baik. Nah, jadi sudah terbukti teorema 6.4. Nah, berikutnya, teorema yang terakhir, teorema 6.5. Katakan bahwa misalkan Pi adalah epimorfisme. Apa epimorfisme kemarin? Apa epimorfisme? Epimorfisme dari grup G ke G garis. Apa epimorfisme? Ayo silakan. Masih ada orang nggak di situ? Masih, Bu. Masih ya. Jadi misalkan Pi adalah isomorfisme dari grup G ke G garis. Apa epimorfisme kemarin? Apa? Homomorfisme yang ditambah fungsinya bersifat apa? Kan kemarin
kemarin sudah dikenal ada epimorfisme, ada monomorfisme, ada endomorfisme, ya kan? Nah, apa itu masing-masing? Iya, ada yang bisik-bisik onto, siapa itu tadi? Terdengar terus siapa? Deanti. Mel? Deanti, Bu. Iya, oke. Jadi betul ya. Jadi dia epimorfisme itu kalau fungsinya adalah fungsi yang onto. Onto itu pada, artinya kernel dari P itu sama dengan G garis. Jadi semua elemen G garis itu merupakan prapeta dari elemen G. Jadi setiap elemen G garis ada elemen G sedemikian sehingga elemen tersebut ini ya. Jadi atau kernel dari P itu sama dengan G garis. Nah, maka kalau apa namanya dengan kernelnya K, maka ini grup faktor G/K itu isomorfik dengan G garis. Isomorfik dengan G garis. Nah, untuk menunjukkan grup faktor G/K ini isomorfik dengan G garis, berarti harus kita buat pemetaan atau fungsi dari G/K ke G garis, di mana fungsi tersebut harus isomorfisme, yaitu homomorfisme yang bersifat satu-satu dan pada, atau homomorfisme yang injektif dan surjektif. Nah, kita buatkan diagram seperti ini. Oke. Nah, jadi ini ada G, kemudian dari G ke G garis ini ada pemetaan P, di mana P ini yang bersifat epimorfisme, artinya kernel dari P sama dengan G garis. Kemudian kita buatkan pemetaan V. V ini dari G ke G/K, yaitu grup faktor dari G oleh K. Jadi anggotanya di sini adalah KX1, KX2, KX3 dan seterusnya begitu ya. Ini kan isinya adalah koset-koset kanan K di G. Ya, koset-koset kanan di G. Di mana K ini adalah kernel dari pemetaan P. Nah, ini kita sebut diagram 1, di mana Vx itu adalah sama dengan Kx untuk setiap X elemen G. Nah, jadi di sini setiap X elemen G oleh V ini dibawa ke Kx, ya, ke Kx. Nah, perhatikan Kx ini adalah koset-koset kanan berbeda dari K di G. Nah, kemudian bentuk pengkaitan ya, atau apa namanya relasi, relasi apa nih? Psi ya, psi dari grup faktor G/K ke G garis, di mana setiap Kx elemen G/K didefinisikan psi Kx sama dengan Px ya. Jadi dari sini kalau Kx dibawa ke Px. Apabila digambarkan D-nya itu di diagram 1 ini, maka akan diperoleh diagram 2 yang ini. Jadi ini dari G ke G garis ada pemetaan atau ada homomorfisme P yang onto, atau ada epimorfisme dari G ke G garis. Nah, di mana jadi setiap X dibawa ke Px gitu ya. Kemudian ada pemetaan V dari G ke grup faktor G/K, nah, di mana Px sama dengan Kx, kemudian dari sini, dari grup faktor G/K ini, ada pemetaan psi dibawa ke G garis, di mana didefinisikan bahwa psi Kx sama dengan Px untuk setiap Kx elemen G/K. Nah, tunjukkan bahwa psi ini adalah isomorfisme, sehingga kita menunjukkan bahwa grup ini G/K dan G garis adalah isomorfik. Nah,
menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita tunjukkan bahwa psi isomorfisme dan dengan membuktikan bahwa Pi ini merupakan fungsi atau pemetaan. Ini psi ini homomorfisme, psi onto dan psi satu-satu. Nah, begitu. Nah, ini merupakan tugas kalian, tugas yang keberapa? Silakan dibuktikan. Nah, dibuktikan bahwa psi merupakan fungsi satu-satu, fungsi, kemudian psi adalah homomorfisme, onto dan satu-satu. Nah, untuk menunjukkan fungsi sudah ada caranya, homomorfisme ada, onto ada. Oke, silakan ini sebagai tugas kalian. Nah, kemudian ini ada beberapa soal juga. Ada soal, tentukan apakah fungsi berikut merupakan homomorfisme. Jika iya, carilah kernelnya. Kemudian ini, oke. Jadi tugas untuk berikutnya adalah tugas nomor ini tadi, membuktikan ini, ya, membuktikan teorema 6.5. Kemudian soal latihannya ada 1, 2, 3. Nah, silahkan dikumpulkan paling lambat pekan depan hari Senin pukul 12 siang. Hari Senin ya, hari Senin. Nah, itu ya, paham ya? Jadi tugasnya adalah membuktikan teorema 6.5, kemudian soal nomor 1 ini soal latihan ada 3. Silahkan. Nah, untuk tugas kalian boleh kerjasama, tapi masing-masing individu mengumpulkan sendiri, ya, mengumpulkan sendiri-sendiri. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, jangan lupa ngisi daftar hadir. Kalau ada pertanyaan silakan, waktunya masih ada beberapa, masih banyak, ini masih 20 menit lebih. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, atau karena waktunya masih banyak, coba kerjakan nomor 1A dulu. Nah, silakan diuret-uret nanti yang bisa selesai sebelum pukul 10 misalnya. Nah, silakan bisa di-share di grup GM. Nomor 1A, bahwa F fungsi dari R plus itu adalah himpunan bilangan real positif dengan operasi perkalian ke himpunan bilangan real positif dengan operasi perkalian juga, jadi titik ini perkalian, didefinisikan FA sama dengan A pangkat 2 untuk setiap A elemen ini. Nah, apakah ini merupakan homomorfisme? Nah, kalau dia homomorfisme, carilah kernelnya. Kernel itu adalah apa? Ya sudah kemana ya, bahwa FA sama dengan E garis. Nah, E-nya sekarang elemen identitas dari apa R positif terhadap operasi perkalian, siapa elemen identitasnya? Siapa elemen identitasnya?
Ayo, siapa elemen identitasnya? Satu. Apa? Elemen identitas perkalian. Elemen identitas perkalian untuk himpunan bilangan real positif. Bilangan real positif berapa? Dikalikan satu, ya betul, satu. Kan setiap himpunan bilangan real, setiap anggota himpunan bilangan real dikalikan dengan satu, katakanlah sembarang A anggota R plus dikalikan dengan satu kan sama dengan satu, ya kan? Nah, sama dengan satu. Nah, ini F-nya, fungsi F-nya itu didefinisikan FA sama dengan A pangkat 2. Berarti kalau F1 ya 1 pangkat 2, F setengah ya setengah pangkat 2, F seperempat ya seperempat pangkat 2, dan seterusnya. Begitu maksudnya di sini ya. FA sama dengan A kuadrat untuk setiap A elemen R plus atau setiap A elemen bilangan real lebih dari 0, kan? R plus itu kan lebih dari 0. Jadi kalau F 1/100 ya sama dengan 1/100 kuadrat, itu maksudnya ya, dan seterusnya. Nah, ini suruh menunjukkan bahwa F-nya itu homomorfisme atau bukan. Kalau homomorfisme, siapa kernelnya? Untuk menunjukkan homomorfisme, tunjukkan dulu bahwa FA sama dengan A kuadrat ini merupakan suatu fungsi. Nah, kemudian untuk menunjukkan F-nya itu homomorfisme, ambil sembarang AB elemen R plus, tunjukkan bahwa FAB sama dengan FA kali FB. Begitu. Nah, ya silakan dicoba. Woi, masih 20 menit. Silakan dicoba. Yang sudah mengerjakan uret-uretnya bisa di-share. Ya, di-scan, kemudian di-share. Yuk, silakan. Siapa mau coba?
Nenek. Katanya cucu baik. Mana cucu baik itu? Ayo bangun ayo. Baik, ayo siapa yang mau presentasi? Soal nomor 1A. Apakah dia homomorfisme atau bukan ya? Silakan. Ngopi tak gendong kemana? Kenapa harus gendong?
enggak ada mahasiswa itu. Iya. Wah, betul jadi. Ayo, siapa yang mau jawab? Baik, karena sampai pukul 10:05 tidak ada yang menjawab, maka perkuliahan Ibu tutup saja. Silakan dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan di daring paling lambat hari Senin pukul 12 ya. Jadi bukti teorema 6.5, kemudian soal latihan nomor 1, 2, dan 3. Baik, hari ini cukup sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.